Ponsel milik diplomat muda Kementerian Luar Negeri ADP yang ditemukan tewas di kamar kosnya hingga kini belum ditemukan. Kriminolog menyebut ponsel sebagai benda yang paling dekat dan personal bagi korban. Aparat kepolisian pun diminta untuk segera menemukan dan memeriksa isi ponsel korban jika sudah ditemukan. Memang, seberapa penting ponsel korban untuk penyelidikan? Apakah ponsel bisa menjadi kunci penting mengungkap misteri di balik kematiannya? Simak selengkapnya dalam video berikut. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama penyidik Polda Metro Jaya adalah keberadaan ponsel utama milik ADP, seorang diplomat Kementerian Luar Negeri yang hingga kini belum ditemukan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wirasatya Triputra mengungkapkan ponsel merek Samsung S22 Ultra yang biasa digunakan korban terakhir kali terpantau aktif di Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu, ponsel tersebut mati dan tidak lagi bisa dilacak. Di lokasi kejadian, polisi hanya menemukan satu unit ponsel lain, yakni Samsung Note 9 milik korban. Namun, ponsel itu sudah tidak digunakan lagi sejak September 2022. Oke, kami sampaikan bahwa handphone Samsung Ultra 22 yang sehari-hari dipergunakan oleh korban sampai sekarang belum diketemukan. Kami sampaikan bahwa handphone tersebut belum diketemukan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh setelah dari Mall Grand Indonesia, ADP sempat memesan taksi dan menuju suatu lokasi. Namun, di tengah perjalanan, ia meminta sopir taksi untuk berputar balik dan mengantarkannya ke gedung Kemlu. Sementara itu, sosiolog kriminalitas dari Universitas Gadjah Mada Suprapto menyebut hilangnya ponsel korban tersebut sebagai sinyal bahwa kemungkinan ada pihak lain yang ikut terlibat dalam malam naas itu. Menurutnya, jika benar ponsel itu tidak ditemukan, sangat besar kemungkinan ada seseorang yang sengaja menghilangkannya, terutama jika isi ponsel itu berpotensi membongkar sesuatu. Lantas, seberapa penting ponsel korban untuk penyelidikan? Apakah akan menghambat penyebab kematian ADP? Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi memastikan penyidik tidak mengalami hambatan dalam mengungkap penyebab kematian ADP. Sementara itu, hilangnya ponsel milik ADP menjadi perhatian serius para ahli. Kriminolog Universitas Indonesia, Hanifah Hasna menyebut ponsel sebagai alat bukti penting yang bisa mengungkap penyebab kematian ADP. Menurut Hanifah, ponsel menyimpan banyak informasi personal, mulai dari riwayat komunikasi, pesan terakhir, hingga aktivitas digital lainnya. Ia menilai jika ponsel korban tidak bisa dibuka atau sudah terhapus isinya, maka patut dicurigai adanya intervensi dari pihak lain. Ia bahkan menyebut kondisi itu bisa mengarah pada dugaan rekayasa. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas juga menyoroti keberadaan ponsel milik ADP. Komisioner Kompolnas Muhammad Khairul Anam menyebut hingga kini ponsel korban belum ditemukan dan hal itu menjadi pekerjaan rumah atau PR penting bagi penyidik. Menurut Anam, jejak digital sangat penting untuk membangun konstruksi peristiwa sebelum kematian ADP. Meski begitu, ia menegaskan penyebab kematian korban tidak tergantung pada ponsel, melainkan pada hasil otopsi yang dilakukan secara menyeluruh. Meski ponsel belum ditemukan, Anam memastikan bahwa pihak kepolisian sudah mengamankan beberapa barang bukti digital lainnya. Sementara itu, Polda Metro Jaya menegaskan hilangnya ponsel milik ADP tidak menghambat proses penyelidikan. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonal Simanjuntak menyatakan penyidik telah mengamankan bukti digital lainnya yang cukup untuk mengungkap interaksi terakhir korban sebelum meninggal dunia.
Menurutnya, tim Subdit Resmob Ditreskrimum telah memperoleh akses ke percakapan digital korban termasuk dari aplikasi WhatsApp dan email melalui perangkat lain yang masih aktif. Ia menambahkan, seluruh data itu telah disinkronkan dengan kronologi kejadian guna membantu membangun konstruksi peristiwa sebelum kematian ADP. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyimpulkan bahwa ADP meninggal dunia tanpa keterlibatan pihak lain. Hal itu diungkapkan pihak kepolisian setelah proses penyelidikan intensif. Keputusan itu pun menjadi sorotan karena bertolak belakang dengan keyakinan keluarga yang menyatakan bahwa ADP tidak mungkin mengakhiri hidupnya sendiri. Lantas, apa dasar polisi menyimpulkan bahwa kematian ADP tanpa keterlibatan pihak lain? Dokter forensik Dr. Geyo Gatohijiwa dari RSCM menyatakan penyebab kematian ADP adalah mati lemas atau asfiksia akibat gangguan pertukaran oksigen di saluran napas atas. Hal itu diperkuat dengan temuan luka lecet pada wajah dan leher, busa dan lendir di batang tenggorokan, paru-paru sembab, tidak ada penyakit mematikan atau luka berat yang menyebabkan kematian, tidak ditemukan zat beracun seperti sianida, alkohol, atau narkoba. Polisi juga menegaskan tidak ditemukan tanda kekerasan dari orang lain maupun bukti serangan fisik yang mengarah pada tindakan kriminal. Salah satu bukti penting yang mendasari simpulan polisi adalah ditemukannya sidik jari ADP sendiri di lakban yang melilit kepalanya. Meski belum bisa dipastikan apakah lakban itu dipasang sendiri, fakta ini memperkuat dugaan tidak adanya intervensi fisik dari orang lain. Barang bukti lain seperti obat flu, dompet, dan sarung juga tidak menunjukkan tanda-tanda kekerasan. Sementara itu, Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Nathanael Sumampou menyatakan hasil otopsi psikologis menunjukkan ADP adalah sosok bertanggung jawab, suportif, dan ceria di luar, namun menyimpan tekanan emosional secara mendalam. ADP juga mengalami kecenderungan memendam emosi, sulit mengekspresikan perasaan negatif, burnout, dan kelelahan empatik karena sering menangani kasus WNI dalam kondisi darurat di luar negeri. Meski polisi menyatakan tak ada keterlibatan pihak lain, keluarga ADP menolak anggapan bahwa korban bunuh diri. Dalam pernyataan resmi di Yogyakarta, kakak ipar ADP, Meta Bagus, menyebut ADP adalah pribadi yang ceria, tidak menunjukkan tanda depresi berat, dan tetap aktif menjalankan tugasnya. Keluarga juga menilai akses ke layanan konseling pada 2021 bukan bukti mutlak niat mengakhiri hidup. Mereka kini tengah mempertimbangkan langkah hukum untuk mengawal penyelidikan dan meminta polisi tidak menutup kasus. Polda Metro Jaya menyatakan kasus belum ditutup meski kesimpulan awal menyebut tidak ditemukan unsur pidana. Penyelidikan masih berlangsung dan polisi membuka ruang jika ada bukti atau informasi baru dari publik atau pihak keluarga. Ikuti terus berita menarik dan update lainnya hanya di YouTube Kompas.com.